warahmatullahi wabarakatuh. Hello Potatovers, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku bakal ceritain tentang perjuangan aku masuk ke kampus. Nah, jadi aku berkuliah di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Jadi gimana sih aku mau cerita gimana sih kok bisa masuk kenapa mau di FIK, kenapa dan di UI gitu, karena kan FIK nggak cuma di UI ya, ada banyak gitu kan, terus kenapa mau FIK mau UI gitu. Oke, jadi aku cerita dari awal, gimana sih, kita langsung to the point aja ya. Jadi awalnya aku tuh sebenarnya nggak kepikiran FIK, jujurnya awalnya nggak tahu gitu, maksudnya kayak FIK tuh ada apa enggak gitu kan, kayaknya nggak pernah tahu gitu ya. Aku tuh cuma kayak kesehatan tuh ya kedokteran gitu, nggak tahu yang kayak kesehatan masyarakat, karena emang aku nggak interest ke arah sana gitu, nggak interest ke arah bidang kesehatan gitu, karena emang pada dasarnya nggak begitu senang dengan itu semua gitu. Terus awalnya aku itu kayak waktu SD, SMP, SMA nggak kepikiran gitu bakal kuliah di UI, karena notabene aku yang tinggalnya tuh pindah-pindah gitu, dari mulai aku lahir sampai aku sekarang tinggal di Jakarta. Jadi lahir itu aku di Makassar, di Sulawesi Selatan, terus tuh aku SD di Kalimantan, di Bontang, Kalimantan Timur, terus aku SMP dan SMA tuh di Batu, Jawa Timur. Nah, terus tuh aku di sini sekarang tinggal di Jakarta. Nah, jadi itu suatu hal apa ya, kalau dari istilahnya dari lahir sampai aku SMP sama SMA nggak pernah kepikiran sama sekali untuk bisa kuliah di UI gitu. Kayak nggak pernah kepikiran gitu, karena hal yang apa ya, kayak mau ke UI, nggak pernah, di otak aku nggak pernah kepikiran sama sekali. Jadi ya udah, nggak pernah punya pemikiran ke sana, jadi nggak punya goal ke sana, nggak punya interest ke sana, ya udah gitu. Jadi kita anggap saja ini aku tidak mengetahui kalau takdirku bakal ada di FIK UI gitu. Terus awalnya waktu SMP, SMA itu tuh mikirnya apa ya, pengen jurusan, kan aku tuh sukanya menghitung, kayak matematika, kimia, tapi kalau fisika enggak ya, karena aku anti banget fisika, karena nggak bisa gitu, maksudnya untuk mengakali logika sampai ke sana-sana tentang barang atau aku kurang bisa. Cuman kalau kimia aku suka, terus matematika itu suka karena dia hitung-hitungan. Terus tuh karena aku suka hitung-hitungan, otomatis kan apa ya, kita tuh pengen kuliah kita tuh berdasarkan dengan apa yang kita suka gitu kan, apa yang bakal kita lakuin ke depannya, apa yang bakal kita senangin, dan apa yang bakal kita betah gitu. Nah, karena menurut aku tuh salah satunya tuh menghitung, jadinya aku tuh milih jurusan waktu SMA tuh ada kayak rencana-rencana gitu kan. Jadi ada rencana itu, aku pertama milih matematika, kan otomatis matematika, teknik kimia. Terus karena dulu aku itu sekolahnya di pondok, di boarding school, lebih kerennya boarding school ya bahasanya, di boarding school, jadi kayak ada pelajaran agama-agama gitu kan. Nah, di situ tuh kayak ada fikih, akidah, akhlak, terus tuh ada hadis-hadis, ada hafalan Al-Quran dan sebagainya, dan belajar bahasa Arab juga. Jadi menurut aku kayak aku suka gitu untuk menghafal sesuatu yang berkaitan dengan kayak keislaman gitu, kayak semacam kayak kita hafal hadis-hadis, terus tuh tentang fikih itu kan kayak ada beberapa hal yang perlu dipelajari dan dihafal gitu agar kita tahu fikih-fikih gitu kan. Terus tuh terkait belajar bahasa Arab itu aku senang gitu untuk menghafal-hafal hal seperti itu. Tapi kalau untuk kayak menghafal pelajaran, I don't like it gitu. Ya udah nggak mau gitu, kayak udah nggak interest banget. Nah, yang seperti kita tahu, Fakultas Ilmu Keperawatan itu kan berbasis biologi dong, karena dia berdampingan dengan kedokteran. Yang otomatis, I don't like it, karena nggak suka biologi juga, karena aku suka yang ngitung-ngitung, jadi kan sangat jauh banget ya. Jadi aku punya pilihan itu. Terus sempat juga ada, sebenarnya ini aku pertama itu disaranin sama ayahku, sama ibuku tuh untuk kedokteran, tapi kedokterannya itu di IIUM, di Malaysia. Terus di hari itu dimana ada kayak disuruh ngelis gitu kan. Nah, aku list lah keinginanku itu semua, kayak belajar yang jurusan-jurusan keislaman itu, terus tuh teknik kimia, matematika gitu kan, sama kedokteran itu, karena itu salah satu saran dari orang tua gitu kan. Terus habis itu aku tuh sebenarnya
kayak ya udah aku ajuin aja deh ke orang tua aku, mau nggak gitu kan, karena awalnya emang kayak disuruh gitu, kayak coba deh pilih pilihanmu apa gitu kan. Ya udah aku kasih lah gitu kan, ini pilihanku gitu. Tapi by the way anyway, busway gitu kan, pas udah dikasih itu semuanya ditolak kecuali kedokteran IUM, karena itu salah satu yang mereka sarankan itu. Nah terus tuh ya udah kan, aku sukanya di bagian itu, tapi nggak ada yang mau gitu. Kayak kalau misalnya di matematika nih, aku nggak menjatuhkan, maksudnya kayak jurusan ini gitu ya. Cuman ini pandangan orang tua aku tuh seperti ini gitu. Kalau untuk matematika, aku milih matematika, ayahku bilang, karena ayahku tuh emang pernah di matematika sebelumnya waktu kuliah, cuman pindah ke teknik elektro. Jadi ayahku tuh said kayak gini, matematika itu terlalu luas, Tin, untuk mencari lapangan pekerjaannya. Tapi menurut aku tuh I think it's better than kalau misalnya cuma satu gitu, kayak fokus banget gitu. Cuman mungkin pandangan ayahku berbeda ya. Jadi matematika tuh ayahku bilang terlalu luas, apa yang mau kamu capai itu kayak terlalu banyak gitu. Kamu bisa ditempatkan di mana aja. Kalau misalnya aku punya tujuan awal mungkin jadi seorang ahli matematika di mana gitu kan. Cuman karena mungkin aku di situ peluang banyak orang yang mau ke sana, akhirnya mungkin karena aku yang kurang mampu atau nanti suatu saat aku kurang maksimal di situ, jadinya aku terlempar dan akhirnya tujuan hidupku tuh berubah gitu. Nah, kalau misalnya fokus menurut ayahku kayak misalnya kayak ilmu keperawatan ini kan, kayak kamu ya bakal jadi di bidang perawat aja, nggak bakal jalan kemana gitu kan, maksudnya kayak ganti kemana gitu, misalnya kayak tiba-tiba jadi orang yang hitung-hitungan di administrasi gitu kan, karena kan pasti pandangannya kita mau jadi perawat atau nggak jadi dosen yang di keperawatan, nggak mungkin kan tiba-tiba jadi dosen akuntansi gitu kan, agak tidak mungkin. Kecuali kalau kalian kayak S2-nya ganti gitu kan, S3-nya gitu kan, beda lagi ceritanya. Nah terus itu matematika ditolak alasannya itu karena terlalu luas dan kurang fokus gitu. Terus untuk teknik kimia, ayahku bilang teknik itu banyak cowoknya, sedangkan aku kan mondok itu nggak ada cowoknya, maksudnya di pondoknya itu benar-benar nggak ada cowoknya gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku masuk ke sana dan aku tuh kayak kurang, maksudnya bukan kurang ya, tapi kayak nanti tiba-tiba kayak aneh gitu rasanya, maksudnya kayak banyak cowok, terus aku malah jadi kayak kurang pergaulan gitu. Karena ayahku mikirnya karena aku selalu SMP SMA aku mondok dan itu nggak ada cowoknya sama sekali, dan dia juga nggak campur, maksudnya emang itu nggak ada pondok cowoknya gitu, jadi khusus cewek aja. Jadi ayahku takutnya kalau aku masuk ke sana aku malah nggak bisa bergaul gitu sama kalau misalnya banyak cowok di sana gitu kan. Itu alasannya aku nggak dibolehin teknik kimia. Terus selanjutnya itu tentang yang agama-agama. Itu ayahku bilang gini, kalau misalnya agama-agama Tin itu bisa dipelajarin sendiri. Maksudnya itu bisa kita baca-baca di Google, YouTube, bisa lihat-lihat YouTube, bisa di bermacam sumber gitu, buku-buku, terus seperti itu lah ya. Terus aku juga pikir, oh oke deh kalau kayak gitu. Misalnya ayah nggak mau ada yang ayah nolak aku semua pilihanku gitu kan. Terus tuh kedokteran IIUM. Kedokteran IIUM ini sebenarnya kita tuh mau langsung survei gitu ke Malaysianya. Terus tuh kita udah pergi ke Malaysia, terus tuh kita ke IIUM. I think di Malaysia tuh di IIUM itu tuh benar-benar amazing college gitu kan. Oh, fakultasnya kayak kampusnya tuh keren banget. Kayak lokasinya tuh kayak Ancol atau kayak TMI ya bisa kita bilang. Dia tuh kayak di ujung gitu. Maksudnya dia tuh kayak punya daerah sendiri yang emang di ujung gitu, bukan di tengah-tengah kota atau bukan di kayak di kayak misalnya kalau Salemba UI itu kan tengah-tengah ya, maksudnya dia di samping-samping itu ada mall-mall. Kalau ini enggak, dia tuh emang di ujung kayak Ancol gitu bentuknya. Kalau kita anggap itu kayak Ancol, kayak di ujung aja gitu. Dan besar banget dan wow, amazing gitu kan. Terus itu pas aku kesana, terus aku tanya-tanya lah kan, maksudnya kedokteran tuh gimana sih sistem di IUM tuh kita berkuliah gitu kan. Pas sampai sana tanya-tanya, terus di sana pas kita tanya tentang kedokterannya ternyata
IAIUM tuh punya sistem yang kayak 1 tahun pertama itu punya kelas bahasa gitu. Yaitu di sana kita pakai bahasa Inggris sama bahasa Arab. Nah, di sana kalau misalnya 1 tahun itu kita nggak lulus bahasa Inggris atau bahasa Arabnya, kita bakal 1 tahun lagi. Kayak gitu terus menerus sampai kita lulus gitu. Sampai kita lulus dan bisa masuk ke fakultas yang kita inginkan gitu. Nah, di saat itu kan kayak aku dengan emang umurku juga tergolong apa ya, nggak awal-awal 2001 juga gitu, cuman akhir-akhir 2001, cuman kayak sesuatu yang eman, apa sih bahasa Indonesianya eman tuh, disayangkan gitu. Kalau misalnya 1 tahun aku mundur gitu cuma karena kelas bahasa gitu. Dan kedokteran gitu kan, kayak kedokteran tuh udah lama, tambah lagi kelas bahasa, belum lagi kita nanti kalau mau ke Indonesia kerjanya kita belajar lagi gitu, belajar ulang kan. Ya udah menurut aku agak sedikit susah sih untuk, maksudnya kayak itu terlalu makan banyak waktu, takutnya malah nanti tiba-tiba di akhir tuh nggak kesampaian gitu kan, jadi dokter tuh nggak kesampaian, jadinya ya mending nggak usah gitu kan. Dan kalian harus tahu, kedokteran itu salah satu ayahku benar-benar kayaknya mempertimbangkan hingga akhir gitu, karena harga kedokteran di IAIUM waktu itu sekitar tahun berapa ya? Tahun 2013 kayaknya ya. Tahun berapa ya? Kok 2013? Cepet banget. Bukan. Tahun 16, 17. Ya, 17, 18 kayak gitu. Di situ harga kedokteran di IAIUM itu 4 miliar masuknya. Itu belum uang lain-lain, itu belum. Itu 4 miliar masuk di sana. Jadi kalian bisa bayangin 4 miliar. Kalau nggak jadi dokter kan mau nangis gitu. 4M-nya menghilang tiba-tiba gitu kan, kayak oh my god gitu. Jadi nggak enak banget, kayak 4M sangat-sangat nggak rasional gitu loh, maksudnya terlalu mahal untuk kedokteran gitu kan. Terus apalagi kalau misalnya nanti aku harus belajar lagi ke Indonesia gitu, kalau misalnya aku pengen kerjanya di Indonesia. Jadi menurut ayahku udah nggak usah blacklist, nggak masuk di list itu, udah nggak bisa. Selain tadi waktunya yang terlalu panjang untuk bisa lulus di IAIUM, terus tuh juga harganya yang terlalu mehong, jadi udah nggak kuat gitu kan. Ya udah, kita next. Nah, ini aku bilang kalau misalnya kelas 10, kelas 1 SMA, kelas 2, kelas 3 tuh nggak punya pilihan yang tetap, itu kan suatu hal yang kayak, masa SMA belum punya pilihan, belum punya tujuan, nanti habis lulus SMA kemana? Akhirnya aku bilang lah sama ayahku sama ibuku, ya udah pilihin gitu kan. Karena aku ini di pondok, jadi keterbatasan dalam memakai handphone dan googling dan lain sebagainya, ya udah pilihin aja gitu. Yang menurut ayah sama ibu tuh insya Allah aku bisa, dan rasional, dan insya Allah dimudahkan gitu. Karena kan dengan prinsipnya kalau kita ngikutin apa yang orang tua kita katakan, insya Allah itu mudahkan jalannya gitu kan. Allah tuh mudahkan, bukakan pintu-pintu kemudahan gitu untuk kita semua. Nah, jadi ya udah deh, pilihin aja gitu kan. Terus setelah pilihin itu akhirnya tercetuslah gitu kan, di kelas berapa itu, kelas 10, kelas 11 I think, itu tercetuslah kalau ayah sama ibuku milih di Fakultas Ilmu Keperawatan UI. Nah udah, aku sih oke gitu, aku okein aja, walaupun tau gak sih rasanya kayak kalian tuh gak pernah kepikiran UI, terus tiba-tiba orang tua kalian tuh milih UI gitu kan, sedangkan kalian tuh kayak kemampuan kalian tuh UI rapot aja pas-pasan, mohon maaf gitu kan, kayak oh my god UI gitu, kayak nggak mungkin banget gitu. Kayak cuman ya apa ya, mungkin aku berpikirnya balik lagi ke tadi, kayak ya udah aku mau ini tuh karena ya orang tua aku mau, insya Allah lah dimudahkan jalannya gitu kan. Ya udah, akhirnya kelas 10 itu aku punya pilihan, oke, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Jadi setiap kalau ada list-list, kayak kan kita SMA tuh kayak sering apa sih, banyak kuesioner yang kayak pengen masuk di mana gitu kan, pengen apa gitu kan. Ya udah aku nulisnya itu gitu kan. Terus pada saat kelas 11 naik kelas 12 kalau nggak salah ini ya, pengambilan rapot. Nah, ini yang ngambil tuh ibuku gitu kan. Terus
Jadi di sini aku tuh mau istilahnya aku nggak menyindir pihak manapun, cuman mau cerita aja ini pengalaman aku. Terus ini semoga memotivasi kalian kalau misalnya emang memotivasi ceritanya karena eh, apa ya, mungkin kalian tuh jalan masuk kampusnya tuh lebih mudah daripada apa yang aku rasakan karena keterbatasan-keterbatasan yang aku punya gitu. Kalau kalian dukung full gitu kan enak gitu, dan itu kemauan kalian sendiri, it's okay gitu. Itu mungkin kalian lebih mantap gitu loh jalannya. Nah terus itu di kelas 11 akhir itu kan pembagian rapot, ibuku yang ngambil. Nah di situ wali kelasku tuh uh, bilang kayak gini. Jadi kan kayak ada kayak semacam konsultasi gitu loh antara teman orang tua sama wali kelas gitu. Cuman individual gitu, maksudnya kayak sendiri-sendiri gitu kan. Terus disitulah kan wali kelasku bilang, oh keinginan Fatin ini ya Fakultas Ilmu Keperawatan UI gitu kan, FIKUI gitu. Terus tuh ibuku bilang iya itu udah disetujuin, oke. Terus tuh ibuku bilang iya emang itu pendapat orang tua gitu kan, Fatin mau, Fatin insya Allah bisa gitu kan. Terus di situ wali kelasku tuh bilang kayak gini, emang agak dipatahkan gitu ya. Cuman aku tuh orangnya biasa aja gitu kan, kayak ya udah sih gitu. Nah itu tuh wali kelasku tuh bilang gini, maaf Bu, kalau saya mau bilang gitu kan, ini aku memparafrase ya, pokoknya tuh kayak gini, ibuku yang cerita, aku nggak di sampingnya ibuku karena yang orang tua tuh kayak ngambil sendiri gitu loh, kayak ya nggak ada anak-anaknya gitu. Terus tuh wali kelas lah bilang kayak gini, Fatin itu rapotnya tuh segini Bu, kalau untuk masuk di UI FIK itu sepertinya tuh tidak bisa, kayak gitu ngomongnya tuh, pokoknya kayak gitu. Aku nggak tahu sepersis apa kata-katanya, pokoknya yang aku ingat ceritanya ibuku tuh kayak gitu. Terus ibuku datang lah kan ke aku, cuman ibuku tuh kan orangnya juga I think sama gitu loh sama aku, kayak ya udah sih gitu, kayak oh aja gitu, kayak kalau misalnya ditolak ya oh aja, nggak ada rasa kayak lupa, nggak bisa dong kayak gini, nggak bisa dong bilang anak saya nggak mampu lah, nggak kayak gitu. Jadi ibuku kayak stay cool, oh oke gitu, ya udah gitu kan. Terus tanya ibuku datang, terus ibuku bilang, ceritalah ibu itu kan kayak gini yang wali kelasmu tuh bilang kayak gini gitu lah. Terus tuh ibuku kasih pilihan. Ibuku tuh sebenarnya kayak, oh kalau misalnya nggak bisa bolehlah ganti ke yang lain, cuman kalau ayahku itu lebih keras gitu loh, maksudnya lebih kayak kekeh gitu loh sama yang namanya pendapatnya gitu. Jadi ibuku tuh bilang kalau misalnya kamu ya Allah, astagfirullahaladzim, kayak nauzubillah gitu kan, nggak masuk di ini FIKUI, kamu mau ngapain gitu kan, karena kamu kemana gitu kan, maunya apa gitu. Nah karena menurut aku ayahku udah kayak yang masalah apa ya, yang hitung-hitung itu ayahku nggak mau gitu kan. Akhirnya karena aku punya teman dekatku tuh juga dia tuh sekarang di Al-Azhar gitu kan. Akhirnya kan otomatis di Al-Azhar apa sih, kita kan pasti ngambilnya yang kayak keagamaan gitu kan. Yang nggak keagamaan pun mungkin kayak sejarah keislaman itu kan termasuk keagamaan ya, pasti kan keagamaan gitu kan. Akhirnya aku tuh pengen ikut dia gitu, kayak pengen ya udah deh aku sama dia aja gitu kan, sama dia kalau misalnya aku nggak terima di FKUI gitu, aku sama dia aja, aku pengen kesana gitu untuk ya ceritaku gitu. Aku pengen ya udah deh, aku pengen apa ya, mendalami keagamaan gitu kan. Ya udah sampai di sana ibuku bilang kalau misalnya tapi ayahmu nggak mau kalau misalnya kayak gitu. Cuman aku bilang ya aku nggak punya pilihan lagi, maksudnya aku nggak punya opsi lain gitu. Kalau kedokteran menurut aku nggak mampu kalau sampai ke sana gitu. Kalau Evika mungkin aku bisa mentoleransi sedikit gitu kan. Nah ya udah deh aku nyoba kayak ya udah, ibuku bilang ya udah nanti coba kita bicarain lagi. Cuman ya itu tadi, ya ayahku tetap aja nggak mau gitu kan, nggak mau. Cuman ya udah usaha aja di FIK itu, mau sampai jalur apapun usaha gitu kan. Ya udah aku said oke, nggak apa-apa gitu. Udah lah, ini naik ke kelas 12. Di kelas 12 itu kayak ada apa sih di sekolahku tuh kayak didatengin semacam ahli penanya apa sih, kayak konsultan tentang jurusan gitu kan. Terus kita tuh kayak dipanggil bertiga atau berempat itu pokoknya, kayak ditanyain maunya apa gitu. Terus tuh aku pas bagian aku bilangnya ya aku maunya
Fakultas Ilmu Keperawatan UI gitu dengan nilai rapotku segitu. Terus tuh bapaknya bilang, ini kan bapak ya yang konsultannya, kayak said oke gitu, nggak apa-apa gitu kalau kamu pengen itu situ, kalau misalnya ada rasa ingin kesana, oke nggak apa-apa gitu. Cuman kalau masuk ke SNMPTN mungkin tidak bisa gitu, mungkin lewat jalur lain. Aku said oke nggak apa-apa gitu. Cuman bapaknya waktu itu bilang kalau misalnya pengen opsi lain mau kemana gitu kan. Cuman kan orang tua aku cuma pengen satu gitu ya, Fakultas Ilmu Keperawatan UI itu. Jadi ya aku bilang lah, karena aku di situ nggak bisa nelpon secara langsung, ayah ibuku nggak ngangkat. Akhirnya aku bilang oke deh, di UB aja keperawatan gitu, di Universitas Brawijaya di keperawatan, jurusan keperawatan. Terus tuh udahlah, itu kan jadi pilihan kedua aku gitu. Terus aku telepon lah di situ, setelah selesai konsultasi aku telepon sama ibuku sama ayahku. Bu, tadi udah dikonsultasi, terus tuh untuk jurusan pertamanya aku milihnya FIK UI, terus tuh yang kedua UB gitu kan. Terus tuh setelah UB, ibuku bilang mana bisa gitu kan, mana boleh gitu kalau ada pilihan kedua. Pokoknya nggak ada pilihan kedua gitu. Ya udah kan, terus aku ya udah deh, ya udah hapus aja deh itu pilihan yang tadi Pak, aku bilang gitu, hapus aja yang tadi gitu kan. Terus tuh ya udahlah. Nah terus di kelas 12 itu aku punya teman yang dia tuh mau masuk di UI juga, masuk di kimia. Nah sekarang dia juga ada di UI, kimia UI FMIPA. Nah jadi kita tuh kayak dari awal emang kayak oke, nggak apa-apa kalau misalnya kita pembaikan ke sana, kita nerima gitu konsekuensinya kalau misalnya nggak di SNMPTN gitu, pasti SBMPTN. Terus tuh waktu apa ya, kayak pas apa itu ya, entah pokoknya orang tua tuh perpulangan apa penjemputan ini kan kayak liburan gitu di pondok, orang tua datang kan jemput. Terus tuh kayak orang tua aku tuh, ayah sama ibuku tuh kayak ke kepala sekolah gitu kan, kayak apa sih, ingin menanyakan pendapat kepala sekolah gimana sih tentang pilihan aku yang mau ke keperawatan UI gitu. Terus tuh kepala sekolah ini sama apa pernyataannya sama wali kelasku gitu, bilangnya kayak gini, untuk apa ya, di sekolahku tuh emang masuk UI tuh jarang ada yang mau ke UI gitu, karena kan emang orientasi kita kan di Malang ya, jadi otomatis banyak yang UB, jadi untuk UI itu sangat-sangat jarang. Terus itu terutama, terus kayak nggak mungkin, istilahnya kata ayahku sama ibuku ini yang cerita ya, nggak mungkin aku bisa masuk di sana. Terus itu dengan nilaiku yang segitu tuh sangat-sangat tidak mungkin. Terus tuh nilai-nilaiku selama ini tuh kayak sangat-sangat tidak mungkin lah istilahnya aku masuk ke situ gitu. Cuman aku ya udah gitu kan, ya aku orangnya ya udah sih, orang tua aku juga bilang ya udah sih gitu kan, cuma pendapat aja gitu kan, pendapat orang it's okay, it's fine gitu, kita menerima mau enggak ya udah terserah gitu kan. Ya udah, untuk itu aku sama ibu kayak kok gitu sih, kayak kok nggak didukung gitu loh, ngerti nggak maksud aku? Kayak kalau bayangin, maksudnya orang tua loh yang ngomong, ini bukan aku. Kalau aku sih it's okay, itu direndahkan kayak gimana pun, tapi kalau orang tua tuh kayak itu tuh gimana sih? Kayak mereka yang punya impian, mereka yang punya interest tuh dipatahkan sama orang tua, kayak itu kepala sekolah gitu. Kayak wow, amazing gitu kan. Cuman ya mau diapa, ya udahlah gitu kan, pede-pede aja, hidup ini pede. Terus tuh udah kan, terus tuh SNMPTN kan, mau pengumuman SNMPTN yang itu loh, masuk kuota 20 orang I think kalau nggak salah ya itu. Nah di situ sebelum ada pengumuman kuota itu kayak dibujuk-bujuk gitu, sama ada temanku yang ditugasin buat bujuk-bujuk teman-teman yang kemungkinan bisa masuk SNMPTN, cuman harus pilihnya di UB, karena di sekolahku itu kalau nggak salah waktu dulu itu ada kayak kemudahan gimana sih, SNMPTN tuh kayak insya Allah ada kuotanya gitu loh untuk sekolahku gitu di UB, karena emang banyak banget lulusan UB gitu kan, dan emang udah expert gitu kan. Nah jadinya insya Allah gitu loh diberi kemudahan untuk masuk di SNMPTN UB, insya Allah keterima gitu, asal beda jurusan. Maksudnya ada 2 orang yang pengen jurusan itu, yang nggak bisa harus 1 gitu. Jadi
kayak satu-satu gitu kan. Sedangkan aku itu kalau nggak salah keperawatan tuh nggak ada yang mau di angkatanku, jadi it's easy gitu loh untuk masuk ke sana gitu, SNMPTN. Jadi waktu itu aku pernah datangin temanku, terus tuh temanku bilang kayak gini, Tin, kamu nggak mau tadi SNMPTN UB gitu. Terus aku bilang, bukannya nggak mau ya, bukannya aku nggak mau masuk SNMPTN UB, cuman aku nggak bisa gitu. Maksudnya aku nggak bisa ngubah pilihanku langsung set gitu kan. Kayak misalnya kalian mungkin yang bisa gitu loh, kayak itu emang kemauan kalian. Misalnya nih, kita pengen di kimia UB gitu kan, terus tuh itu kalian yang pingin, terus pas disuruh ganti, misalnya kalian pengen jadinya biologi gitu kan, biologi UB. Itu tuh karena kemauan kalian, orang tua kalian juga ya terserah kamu mau pilihannya apa, jadi kamu bisa gampang kan milihnya, mindahin kamu mau kemana, kemudahan apa yang kamu pengen jalanin. Cuman kalau aku kan beda gitu situasinya, yang mau di FIKU itu siapa? Orang tua, bukan aku juga nggak punya pilihan gitu. Maksudnya ya udah, aku cuma pengen keperawatan dimanapun aku cuman orang tua maunya di UI gitu kan. Ya udah, aku bilang lah ke temenku itu, bukan aku yang nentukan pilihan, aku harus nelpon lagi, harus bujuk-bujuk lagi, harus buka hati lagi, males gitu, kayak males perlu berhari-hari, bahkan ini udah bertahun-tahun nggak keubah-ubah gitu kan istilahnya. Maunya ayah sama ibuku tuh nggak keubah-ubah gitu. Ya udah, aku cuek aja, ya udah nggak bisa gitu aku. Nah, temanku yang satunya yang tadi aku ceritain dia masuk di kimia UI itu, dia juga digituin gitu. Cuman karena dia itu kimia itu merupakan kayak ininya dia, maksudnya pilihannya dia, jadi dia tuh bisa aja tergoyahkan gitu. Nah, dia ceritalah kalau misalnya dia juga digituin, aku bilang, loh aku juga digituin, ternyata nggak cuma aku gitu, ada juga dia ternyata digituin. Dia nangis waktu itu, katanya siapa sih yang nggak tergiur gitu kan mau SNMPTN. Coba rasanya tuh kayak kalian dapat uang 5M tanpa kalian usaha gitu. Waktu dulu kita SMA ya. Oke, jadi sekian dulu untuk part 1-nya. Nanti kita lanjut ke part 2. Langsung habis ini aku langsung upload. Jadi senang aja, nggak bakal terputus. Terima kasih yang sudah menonton untuk part 1-nya. Jangan lupa nonton part 2-nya.